Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Norpa Ajija dengan NIM 20 30 10 80 10 19. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang identifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Sebelum memasuki materi, kita harus mengetahui dulu untuk tujuan dari praktikum, yang mana tujuannya adalah mengidentifikasi telur cacing dan larva Paragonimus westermani. Setelah mengetahui tujuan, yang mana kita masuk ke dasar teori, yaitu cacing P. westermani berhabitat di paru-paru. Cacing tersebut tergolong ke famili Troglomatidae. Cacing P. westermani bagian dari beberapa cacing digenea yang menginfeksi saluran pernapasan manusia. Laporan pertama mengenai cacing tersebut menginfeksi manusia terjadi pada abad 19 di Taiwan. Setelah laporan awal tersebut, banyak infeksi lain dengan cepat didiagnosis di Asia Timur. Untuk cacing dewasa bertubuh tebal, berwarna coklat kemerahan dengan ukuran panjang 7,5 sampai 12 mm dan lebar 4 sampai 6 mm. Lalu untuk sistem reproduksi cacing jantan terdiri dari 2 buah testis yang melengkung tidak beraturan yang terletak berdampingan sekitar 2/3 panjang tubuh. Ovarium berlobus terletak pada anterior testis kanan dan terhubung melalui opiduk ke uterus. Pitellaria memanjang secara bilateral di sepanjang panjang tubuh, posisi lateral dan sejajar dengan kaikai. Selanjutnya, untuk melakukan praktikum, kita harus menyediakan alat dan bahan, yang mana alatnya ada mortar, cawan Petri, mikroskop stero, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan sentrifus. Lalu untuk bahannya ada sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan formalin 10%. Selanjutnya untuk prosedur kerja, yang pertama ada pemeriksaan Serkaria, yang mana metode untuk menemukan Serkaria P. westermani pada keong air tawar menggunakan teknik cruising. Tahapan yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, kemudian cangkang keong dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Lalu keong yang sudah hancur ditetesi aquades. Selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo untuk mengetahui keberadaan Serkaria. Selanjutnya ada pemeriksaan metaserkaria. Langkah pertama adalah secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, yang kemudian diletakkan di antara 2 kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Langkah kedua adalah mengambil jaringan hepatopankreas, aduk rata di dalam kapas karapas bagian keras krustakea dan dipindahkan adukan ke dalam gelas kimia. Aquades ditambahkan ke dalam adukan, sedimen dibiarkan mengedap selama 5 menit dan kemudian supernatan dituangkan. Pencucian sedimentasi ini diulangi sampai cairan supernatan dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Proses sedimentasi diulang sampai supernatan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Selanjutnya ada pemeriksaan telur cacing, yang mana sputum harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi dan kemudian sedimen diperiksa langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dengan volume yang sama dapat ditambahkan sebesar 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Selanjutnya, spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sediaan langsung atau pewarnaan. Pekerjaan sampel fases menggunakan teknik CATOCATS, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.